Hai, gue Ruby. Episode dibaca yang kali ini kita akan ngulik 5 buku hidden gems yang bisa ngebantu lo untuk satu, bisa lebih produktif sambil makan kodok. Apa peran kodok di sini? Tonton sampai tuntas biar paham. Nomor 2, gimana bisa lebih taktis menghadapi permasalahan berat dalam hidup. Yang ketiga, bisa bikin obrolan sama siapa saja di mana saja. Yang keempat, bisa bikin jalur unik keberhasilan lu sendiri. Dan ini bukan cuma sekedar ordal ya. Nomor 5, buku ini bisa ngasih lu tambahan semangat dari hari ke hari. By the way, lu bisa langsung skip ke bagian buku yang paling menarik. Udah gue siapin timestamp-nya di sini atau di bawah sini. Gue percaya buku yang bagus itu nggak harus populer. Sebaliknya, buku yang populer itu nggak otomatis bagus juga. Yang nggak setuju, nonton sampai tuntas, nanti kita debat ya. Let's go! Buku pertama, Eat That Frog. Kita bakal belajar dari Brian Tracy yang udah nerbitin 80 buku dan setiap tahunnya ngasih seminar ke lebih dari 250.000 orang. Kebanyakan dari kita kan diajarin kalau lagi ujian kerjain soal yang paling gampang dulu. Nah, masalahnya teman-teman, dalam hidup yang paling gampang belum tentu yang bobotnya paling besar. Kalau di ujian, lu dikasih 10 pertanyaan, pilih nggak ada semua, bobotnya sama semua. Masalahnya dalam hidup bisa ada satu pertanyaan yang bobotnya 90%. Kalau dibuat grafik kira-kira kayak gini deh. Anggap lu punya 5 tugas yang akan lu kerjain. Bisa jadi ada yang gampang tapi bobotnya kecil, ada yang gampang bobotnya gede, ada yang susah bobotnya kecil, ada yang susah bobotnya gede. Kalau kayak gini, lo akan ngerjain yang mana dulu? Of course lo akan ngerjain bobotnya gede dulu kan? Nah, inilah peran si kodok tadi. Kalau lo sampai dikasih tugas untuk makan kodok, lo nggak suka, tapi bobotnya gede banget. Ketika itu selesai, lo akan jauh lebih enak kan menjalani tugas-tugas berikutnya. Nah, jadi makan kodoknya dulu. Ya, harus diakui kodok mungkin bukan representasi yang pas ya kalau di Indonesia. Soalnya di Indonesia, kodok jadi sweet kayak enak. Mungkin lebih cocok makan tupare. Inti bukunya simpel, kita fokus ke tugas-tugas yang paling mendekatkan kita kepada goal kita atau target kita, sehingga setelah itu selesai, sisa hari kita akan jauh lebih mudah kita jalani. Ada 3 poin lagi yang bisa gue dalamin dari buku ini. Pertama, fokus ke tugas-tugas yang dampaknya paling gede. Ini Pareto Rule, teman-teman ngerti lah ya, 80-20. Kalau ada 5 tugas di checklist lo sekarang, lo akan beresin 2 tugas yang paling berbobot, yang paling penting. 3 sisanya, kalau nggak selesai pun sebenarnya nggak masalah. Ya, jadi quote yang perlu kalian bawa pulang adalah one of the very worst uses of time is to do something very well that need not to be done at all. Jangan sampai energi kita kesedot buat ngerjain hal-hal yang sebenarnya bobotnya kecil. Secara saintifik ini juga punya efek yang positif ke otak kita. Ketika kita mengerjakan sebuah task, otak kita akan mengeluarkan hormon endorfin yang bikin kita ngerasa kecanduan. Asik ya gue udah ngerjain tugas yang gede ini gitu. Sehingga kita jadi lebih semangat, lebih kreatif, dan juga feel accomplished. Nomor 2, rencanakan hari kita lebih awal supaya kita punya lebih banyak waktu untuk ngerjain dan nggak buang-buang waktu untuk mikir, aduh what's next ya. Nah, simpel aja. Buku ini punya metode namanya ABCDE, yang menurut gue agak mirip dengan Eisenhower Matrix. Gue akan tampilkan di layar. Silakan ambil waktu untuk stop sebentar, screenshot, lalu lihat perbandingannya. Tentukan lo mau pakai metode mana lebih cocok buat lo dalam situasi seperti apa. Mungkin ada yang ngerasa, aduh gue mesti ngerjain yang urgent dulu nih. Kalau enggak, bos gue bakal down-daring gue terus. Nah, itu bisa jadi hal yang berbobot yang mesti lo selesain. Di situ Eisenhower Matrix lebih kepake. Bisa jadi karena lo punya full control dalam pekerjaan lo, mungkin lo seorang freelancer atau lo pengusaha, lo bisa nentuin hal yang paling berbobot, tidak mesti harus urgent. Gue yakin lo bijaksana untuk memilih yang paling cocok buat lo. Lanjut ke poin ketiga, improve your weakest key skills area. Simpel lagi nih teman-teman, lo ada satu skill nggak yang ketika lo kembangkan dan lo pelajari sampai lo jadi excellent banget, itu akan punya dampak yang luar biasa dalam karir lo. Contoh, misalkan lo adalah seorang content writer. Ada 5 key result areas. Nulis, ideation, research, SEO, editing misalnya. Kalau ada satu key result area yang lemah, ini akan sangat mempengaruhi performance lu dan eventually akan mempengaruhi karir lu. Bener nggak? Misal, riset lu cetek-cetek aja, akan mempengaruhi kan hasil tulisan lu nanti akan jadi cetek-cetek ada juga kan. Tugas kita dalam mengidentifikasi mana yang menjadi hambatan dalam pekerjaan lu sehari-hari, bisa tanyakan 3 hal ini. 1, waktu lagi ngerjain tas sehari-hari, lu sering stuck di bagian mana? Skill apa atau kebiasaan apa atau mindset apa yang menghalangi lu? Dan yang terakhir, faktor eksternal apa yang menghalangi lu? Semoga 3 insight utama dari Eat the Frog ini bisa jadi manfaat buat lo. Kita masuk ke buku yang kedua. Buku kedua, Make Your Bed. Little things that can change your life and maybe can change the world. Kita akan belajar dari pemimpin operasi militer yang berhasil menangkap Osama Bin Laden. Kalau yang ngisi jajaran pemerintahan, orang yang kompeten kayak gini, bagus ya. Tapi kalau enggak,
Gimana ya? Well anyway, namanya Admiral William McRaven, dia adalah komandan Navy SEAL. Kalau di Indonesia mungkin sepadan dengan Kopassus. Bukunya banyak ceritain tentang training dan misinya sama bertugas, tapi ada dua hal yang paling ngena buat gue. Pelajaran nomor 1, kalau lu pengen mengubah dunia, mulai dari ngeberesin tempat tidur lu. Kelihatannya kayak bercanda nih, tapi menurut gue, how we do one thing is how we do everything. Kalau di perkara kecil aja, kita mau ngeberesin, kita mau nunjukin excellent-nya kita, maka tanpa kita sadari, kita akan pakai standar excellent yang sama di hal-hal yang besar juga. Nangkap ya teman-teman ya. Dan urusan beberes tempat tidur ini konsekuensinya gede. Kalau nggak rapi akan dihukum sugar cookie. Kayak gini, basahin tubuh lu di laut, kemudian lu wajib guling-guling di atas pasir sampai seluruh tubuh lu ketutup pasir. Aneh ya? Tapi sekali lagi, if you cannot do the little things right, you will never be able to do the big things right. Nangkep ya? By the way, ini bukan cuma soal tempat tidur ya. Beresin meja kerja itu juga berpengaruh banget ke produktivitas gue. Kalau gue nggak sempat beresin, agak susah buat gue fokus kelarin kerjaan. Pernah nggak kalian ngalamin ketika meja kerja kalian berantakan, otak kalian diketeruwet? Kalau gue akan langsung ambil vacuum cleaner gue, bersihin debu, sama kalau ada remahan snack di meja, terus gue ngambil floor washer Tineco supaya lantainya nggak lengket ya. Ini mungkin kelihatan kecil, tapi ingat kata Brian Tracy tadi, dampaknya bisa gede kalau nggak dikelarin. Kalau ruang kerja gue rapi, sama ada efek psikologisnya. Pikiran jadi lebih jernih, biasanya sih bahkan dari bersihin meja kerja sendiri, lanjut bersihin meja kerja istri. Tiba-tiba bersihin satu ruangan. Bersihinnya juga cukup hemat waktu, bayangin dalam waktu 10 menit, beres meja kerja gue, meja kerja istri, plus ngepel kelar, pikiran jernih, bonusnya istri juga happy. Selain physical workspace, digital workspace juga kita perlu rapihin. Buka Google Drive lu, buka Trello lu, buka whatever project management tools lu, gue yakin di situ ada banyak sampah-sampah yang tercecer. Ambil waktu sesaat untuk ngerapihin, kemudian gue yakin banget lo akan lebih ready untuk menghadapi hari lo. Fun fact, survei pekerja IT di dalam negara ngabisin waktu 1-2 jam setiap hari cuma buat nyari file-file yang hilang. Nggak mau kan kejadian dia lo. Pelajaran nomor 3, you must dare greatly. Kita harus berani menghadapi apapun masalah hidup yang muncul. Si Admiral McRaven ini ada satu waktu dia harus ngadepin sebuah rintangan, dia mesti turun dari sebuah tali baja dari ketinggian 30 meter. Awalnya dia main aman dengan kaki duluan, tapi ternyata kok lelet ya. Dia beraniin diri dengan, ya sudah, badan duluan, kepala duluan. Dan ternyata boom, itu bikin dia finish paling cepat. Sejak momen itu sampai 10 tahun berikutnya, McRaven selalu membiasakan diri untuk mengambil resiko-resiko besar dalam hidup. Tentunya dengan perhitungan yang baik ya. Hidup juga begitu. Resiko gagal tuh selalu ada. Tapi resiko yang terbesar adalah tidak berani mengambil resiko sama sekali. Lu akan stuck di dunia nyaman dan begitu-gitu aja hidup lu. Bener nggak? Buku ketiga, How to Talk to Anyone, 92 Little Tricks for Big Success in Relationships. Buku ini udah diterjemahkan ke 27 bahasa dan penulisnya Lil Londes sudah pernah tampil 200 kali lebih di TV dan berbagai macam acara lainnya. Buku ini nggak ngejejelin kita soal teori saja, tapi banyak banget hal-hal praktis yang bisa kita lakukan kayak postur tubuh and the art of small talk. Let's start. Prinsip yang harus lo ingat, semua orang pengen disukai dan diapresiasi. Kalau orang nggak bisa ngerasain kita suka sama dia atau kita mengapresiasi dia, akan susah untuk memulai obrolan. Ingat the golden rule of friendship. If you want people to like you, make them feel good about themselves. Cara bikin orang suka sama kita ini bermacam-macam. Yang pertama, sinyal non-verbal. Ini gede pengaruhnya ke first impression karena sinyal non-verbal ini ngasih sinyal tentang perasaan kita. Coba nih, nonton Leonardo DiCaprio di potongan ini, kemudian rasakan sinyal tubuhnya itu kasih first impression apa. Mind if I see some identification? Lihat posturnya Frank, tegap nggak bungkuk. Ini nunjukin percaya diri dan kesan terbuka, welcoming. Postur yang buruk akan bikin kita terkesan tidak approachable. Yang kedua, bahasa tubuh Frank tuh terbuka. Kalau lu kelihatan gelisah, misalnya kaki lu nggak bisa diem, tangan lu menyilang di depannya, atau lu megang sesuatu di depan badan lu, ini bisa kelihatan sebagai orang yang lagi defensif. Yang ketiga, Frank juga hampir nggak lepas eye contact, ditambah dengan senyum tipis. Ini namanya sticky eyes, mata kita lengket ke orang itu. Trik unik dari buku ini, waktu kita memandang matanya, tunggu sebentar sebelum kita senyum. Supaya kelihatan tulus dan nggak sekedar basa-basi. Terakhir, Frank ngobrol sama Carl kayak udah kenal lama. Ini ngetrik otak kita buat otomatis relax waktu ngobrol sama orang asing. Cara kedua, ya lu harus jago small talk guys. Biar nggak mati gaya. Tapi bukan sekedar basa-basi ya. Small talk is about putting people at ease.
bikin orang ngerasa rileks dan nyaman. Salah satu caranya, waktu lu ditanya, jangan kasih jawaban yang standar, predictable, yang ngebosenin gitu. Misalnya lu ditanya asal mana, jangan jawab Surabaya toh. Jawab Surabaya yang matahari di 10 itu. Gitu kan. Kerasa nggak bedanya? Kerasa ya? Yang pertama akan bikin obrolan stuck, karena nggak ada sesuatu yang bisa ditanggapi lagi. Yang kedua, akan memancing obrolan yang baru, memancing pertanyaan yang baru, atau memancing tawa sedikit, sehingga dia mulai at ease. Contoh lain, misalkan ditanya, kerjaan lu apa? Pade, saya lagi bisnis replikasi beta splendens, ahli pertarungan teritorial yang memiliki sifat protektif sebagai perilaku sosial dan neurobiologi. Oh, ternak cupang. Betul. Lo bisa siapin ini karena ya lo dari mana dan kerjaan apa kan pertanyaan basic. Jadi simpan dulu jawabannya supaya kapanpun ditanya udah siap dengan jawaban yang seru. Cara ketiga, bangun koneksi emosional dengan bikin obrolan yang lebih meaningful. Ada 2 yang gue udah praktekin. Pertama, tunjukin ketertarikan yang tulus. Curiosity yang datang dari dalam. Contoh, gue kemarin diajak ke sebuah acara, MC dan pembicara-pembicara ngumpul. Of course, seperti biasa MC akan nge-brief. Kemudian ya mungkin sesaat dia udah mau jalan. Tapi gue ngerasa gue perlu bangun koneksi emosional dengan si MC ini. Gue tanya lebih lanjut, ternyata dia udah ngerjain MC lumayan lama. Gue tanya lagi lebih lanjut, ternyata temen dia mereview bahwa dia dulu pernah menjadi salah satu kontestan pesulap di Master Junior. Maju sebagai kontestan punya kembaran. Gue tanya lagi lebih lanjut, ternyata orang tua dia, bokapnya, emang udah jadi MC dari lama. Gue tanya lagi lebih lanjut, ternyata salah satu spesialisasi bokapnya adalah menjadi MC untuk kedukaan. Boom, dalam waktu kurang dari 5 menit, kita menjadi seseorang yang udah connect karena bisa menggali dia sedalam itu dan dia berani terbuka sedalam itu. Nah, datang dari mana? Cuma punya curiosity aja, pengen benar-benar kenal orang ini, bukan cuma sebatas MC. Nomor 2, teknik mirroring, berkaca. Perhatiin mood mereka, lalu samain nada dan kecepatan mereka bicara. Ini akan bikin lawan ngerasa satu frekuensi dengan kita. Contohnya, kita bisa ngulang kata-kata atau frase-frase yang mereka pakai waktu ngobrol sama kita. Ada orang yang kalau ngomong aman aja, ikut tuh aman aja gitu ya. Bisa juga lu balas dengan statement-statement yang suportif. Misalnya, gua ngerti maksud lu, gua paham maksud lu. Atau lu bisa bilang, gue ngerti apa yang lo rasain. Ini bisa ngedorong mereka untuk lanjut cerita. Dan biasain untuk kasih jeda. Jangan langsung buru-buru pengen ngebales, pengen ngejawab. Kadang-kadang dengan berjeda juga bisa memberikan mereka ruang untuk ngebuka diri lebih lanjut. Kesimpulan dari 92 trik ini apa? Kita menjadikan lawan bicara kita pusat perhatian. I always try to turn the spotlight to the other person. The longer you keep it shining away from you, the more interesting he or she will find you. Buku Hidden Gem keempat, The Third Door, karya Alex Banayan. Anak dropout ini berhasil bikin Lady Gaga, Bill Gates, Warren Buffett itu mau diinterview ke dalam bukunya dia. Menarik ya, padahal dia bukan siapa-siapa. Buat lo yang suka tipikal buku fiksi, tapi juga pengen belajar self-development, ini asik banget karena cara berceritanya sangat terasa kayak lagi nonton film di buku gitu ya. Kayak baca novel petualangan gitu. Nah, tapi singkat aja karena buku ini udah pernah gue detailin, gue akan kasih linknya untuk lo nonton lengkapnya di sini. Gue kasih insight versi cepatnya apa maksudnya The Third Door. Dalam hidup, ibarat kayak lo masuk ke sebuah pesta, ada pintu ke-1, yaitu pintu di mana orang-orang normal, rakyat jelata pada ngantri. Ada pintu kedua, di mana pintu khusus buat para VIP untuk masuk. Nah, ada pintu ketiga yang lo harus bikin sendiri. Bagaimana caranya? Contoh, kasusnya Steven Spielberg. Pasti lu udah pernah nonton film-film dia yang wow ini ya. Nah, ternyata awal karirnya Steven Spielberg itu nggak serta-merta langsung dapat kerjaan yang mentereng. Awalnya dia menyelinap masuk ke dalam studio film, lalu di situ dia kenalan sama seseorang namanya Chuck Silvers, random people, dan ternyata Chuck Silvers itu mau mentorin dia dan akhirnya ngeyakinin dia untuk udah lu bikin film pendek dulu, film pendek kasih ke gua, nanti bagaimana caranya gua akan bawa film itu ke salah satu director di studio kita. Long story short, Steven dapat kontrak 7 tahun. Tapi lo harus ingat, Steve juga nggak akan dapat kontraknya kalau karya dia nggak ciamik. Intinya di sini adalah gimana caranya lo bisa ngebentuk pintu ketiga untuk keberhasilan sendiri di luar jalur-jalur normal atau jalur standar yang ada. Jangan lupa ya, ngulik video lengkapnya. Buku kelima, The Pivot Year, karya Brianna West. Buku ini penulisannya lebih kayak personal journey, kayak lagi ngebaca renungan harian gitu ya. Kalau lu tipe orang yang gak suka baca buku yang tebal-tebal, atau lu suka baca buku yang 1 lembar aja praktis bisa langsung gue aplikasiin tanpa harus selalu banyak mikir framework dan whatever, this book is for you. Gue ngambil salah satu halamannya ya, Day 33. Baca deh. Gue suka banget waktu dia bilang, if you do not know what to do next, it is not because you need to seek more answers, but rather
Accept the ones you've already been given. It's time to learn how to use what you already have and be as you really are. It's time to stop waiting for some future scenario to bring your dreams into the light, but to dig them out from beneath your fear and begin. Ini yang gue suka dari buku ini. Mungkin dari 365 halaman yang ada akan kelihatan kayak random insights, but kalau 50% dari bukunya aja bisa kena ke lu di waktu yang tepat, di momen yang tepat, boom, bayangin. Hari itu lo akan inspired banget untuk ngerjain hari-hari lo. Ya nggak? Kebayang ya gimana menikmati buku Hidden Gem ini? Tapi gue tetap akan kasih 2 poin besar yang gue dapat dari membaca buku ini. Pertama, be kind to yourself. Kalau kita bisa kind to others, kind to our friends, kenapa nggak ke diri sendiri? Jangan ukur diri kita itu dari pencapaian-pencapaian atau dari omongan orang yang kita nggak kenal juga, random strangers. Ingat kata Haemin Sunim di salah satu podcast gue, you are already worthy. You are already enough. Kedua, kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan. Of course, semua orang itu punya kekurangan. Of course, semua orang bisa bikin kesalahan. Itu bagian dari kita menjadi manusia. Jadi ya, ngoyo nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngejar kesempurnaan gitu guys. Mending fokus ke progresnya, apa yang udah lo pelajari, dan pengalaman apa yang lo dapat dari situ. Kalau kita bisa nerima diri dengan apa adanya, berarti kita juga ngasih ruang ke diri kita untuk bertumbuh. Gue suka banget konsep kayak renungan harian ini. Mungkin video-video di YouTube gue juga bisa lo perlakukan kayak renungan harian guys. Kayak buku The Pivoteer ini. One day, one video. 10 menit, 15 menit. Ada podcast yang bisa ngena banget, ada episode yang bisa ngena banget. Dan itu jadi inspirasi yang lo butuhkan di hari itu. Tapi reminder sekali lagi ya, buat teman-teman yang udah follow lama pasti tahu. Information and education without action is just entertainment. Jangan cuma didengerin, tapi bikin action plan-nya lo mau ngapain, praktekin, sebarin supaya makin banyak teman-teman yang menjadi accountability partner lo, ya lo bisa grow dan tumbuh bersama. Lalu eksekusi bareng supaya lo bisa benar-benar berubah. Alright, that's it. Mau dibacain buku apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi sebelum itu gue mau kasih buku Hidden Gem terakhir. Buku gue. Of course, kalau lo belum pernah baca, buku Yudu ini udah masuk dalam list mega bestseller, terjual lebih dari 70.000 kopi. Artinya, bukan soal duitnya, tapi 70.000 orang sudah terbantu dari buku ini. Kalau tertarik, ada linknya di bawah, bisa langsung lo check out. Sekian dulu dari gue, salam belajar berkarya berbagi.